Selamat sore. Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam. Sebelumnya, mari kita berlatih Mazmur Tanggapan yang akan kita nyanyikan Ekaristi sore hari ini. Mari kita berlatih untuk tanya sebagai berikut. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi setianya. Mari kita ulangi bersama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Mari kita ulangi bersama sekali lagi. Bersyukurlah pada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Untuk nadanya sebagai berikut. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Mari kita ulangi bersama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita mulai perayaan Ekaristi pada sore hari ini, marilah kita doa sinode. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Selamat datang di Gereja Paroki Santo Thomas Kelapa II Depok. Hari ini adalah Hari Raya Kerahiman Ilahi. Perayaan Ekaristi dipimpin oleh Pastor Benyamin. Untuk menjaga kekhidmatan perayaan Ekaristi, kami ingatkan untuk mematikan HP, selalu menggunakan masker di area gereja, duduk mulai dari bagian depan sesuai arahan petugas tatip.
Peraturan duduk tidak lagi berjarak. Tempat duduk dapat diisi penuh. Salam damai tidak berjabat tangan. Mengikuti arahan petugas tata tertib ibadat. Saat ini kita mengikuti TPE terbaru tahun 2020, yaitu mulai saat perarakan, imam dan petugas liturgi masuk, sampai doa pembukaan, umat dalam posisi berdiri. Pada saat doa syukur agung dan anak domba Allah, umat dalam posisi berdiri. Diakhiri doa syukur agung, doksologi, umat menjawab, amin. Cukup satu kali saja. Terima kasih.
cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, selamat sore. Hari ini gereja merayakan Minggu Paskah yang kedua, yang merupakan pesta kerahiman ilahi. Maka ada gambar kerahiman ilahi, bahwa kerahiman ilahi yang kita rayakan pestanya ini sebenarnya diawali semenjak hari Jumat Agung, sehingga selama 9 hari berturut-turut gereja mengadakan novena kerahiman ilahi, yang puncaknya pada pesta kerahiman ilahi jatuh pada Minggu Paskah yang kedua hari ini. Saudara-saudara terkasih, mengawali Ekaristi kita mengakui bahwa kita orang berdosa, mohon ampun kepada Tuhan agar layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid agar masing-masing mengambil sikap mengenai iman. Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid untuk menganugerahkan kedamaian dan kegembiraan. Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid untuk memperteguh iman, harapan, dan cinta kasih. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
berdoa. Allah yang marahim, dalam perayaan pesta Paskah ini, Engkau menyalakan iman umat yang dikuduskan bagimu. Tambahkanlah rahmat yang telah Engkau anugerahkan, agar kami semua semakin memahami betapa agung pembaptisan yang menyucikan kami, betapa luhur roh yang melahirkan kami kembali, dan betapa mulia darah yang menebus kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Orang-orang yang menjadi percaya dan memberi diri dibaptis bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sementara rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati, tiap-tiap hari mereka berkumpul di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah-rumah jemaat secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Aku didorong dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku.
terdengar di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat rahmat-Nya yang besar, kita telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kita dilahirkan untuk hidup yang penuh harapan, yaitu untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Kuasa Allah telah memelihara kamu karena iman, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia, yang akan dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu harus berduka cita sejenak oleh berbagai-bagai pencobaan. Semuanya itu dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Dengan demikian, kamu memperoleh pujian-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah yang tidak melihat,
namun percaya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu." Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid, yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagimu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang dia perbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, kaum muda dan anak-anak terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Minggu Paskah kedua ini, gereja merayakan pesta kerahiman ilahi. Dan pesta kerahiman ilahi ini dinyatakan oleh Paus Yohanes Paulus II berkaitan dengan wahyu pribadi yang diterima oleh Santa Faustina dari Polandia. Dalam wahyu pribadi itu ada pesan yang disampaikan kepada Santa Faustina, yakni supaya berdoa untuk perdamaian dunia, berdoa untuk pertobatan orang-orang berdosa, dan berdoa untuk mohon kerahiman Allah terlimpah bagi seluruh dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, dunia ini membutuhkan kerahiman Allah. Dunia ini membutuhkan belas kasih Allah. Karena apa yang terjadi dalam dunia ini, terjadi berbagai macam ketidakdamaian yang ada dalam dunia ini. Peperangan terjadi di mana-mana antara dan juga pembunuhan juga terjadi di mana-mana. Orang-orang yang tidak bersalah menjadi korban pembunuhan orang-orang yang beringas, yang berkuasa, dan banyak sekali kejahatan-kejahatan yang muncul dalam dunia ini. Itu karena apa? Karena maraknya dosa, kejahatan yang ada di muka bumi ini, maka menyebabkan banyak korban manusia yang dialaminya, dan itu membutuhkan perdamaian. Maka gereja diajak untuk berdoa, mohon kerahiman Allah bagi para korban-korban itu, mohon belas kasih Allah bagi sama manusia yang mengalami korban ketidakadilan dan korban peperangan dan korban-korban yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, pada pesta kerahiman ilahi ini kita mendengarkan sabda Tuhan dalam Injil Yohanes ini tadi, di mana dalam Injil Yohanes ini menyampaikan bahwa Yesus yang telah bangkit mulia menampakkan diri kepada murid-muridnya di suatu tempat. Dan apa yang disampaikan oleh Yesus ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid? Yesus menyampaikannya, damai bagi kamu. Jadi damai itu yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, supaya dunia ini terjadi damai. Tidak lagi ada peperangan, tidak lagi ada pertengkaran, tidak lagi ada korban-korban manusia yang disebabkan oleh kejahatan-kejahatan. Maka damai itu yang disampaikan oleh Yesus yang telah bangkit mulia kepada para muridnya. Dan setelah Yesus menyampaikan damai bagi kamu para murid-muridnya, lalu Yesus berkata, seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi para murid diutus oleh Yesus untuk apa? Untuk membawa damai ke
segala tempat di mana ada manusia, di situ hendaknya terjadilah damai. Bukan adanya manusia adanya manusia dan pertemuan dengan manusia, bukan percekcokan dan pertengkaran, tetapi yang terjadi adalah damai. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yesus memberikan mandat kepada para murid untuk mengampuni dosa. Sakramen pengampunan dosa, sakramen tobat, dinyatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Ketika para murid mengampuni dosa atas nama Tuhan, atas nama Yesus, atas nama Allah, maka dosanya diampuni. Tetapi kalau para murid menyatakan dosamu tetap ada, maka juga dosanya tidak terampuni. Saudara-saudara terkasih, itulah yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Tetapi dari murid-murid itu ada satu orang murid yang tidak hadir pada waktu Yesus menampakkan diri dan hadir di tengah-tengah mereka, yakni Thomas atau yang disebut Didimus. Ketika para murid menyampaikan berita tentang Yesus yang bangkit hadir di tengah-tengah mereka, maka Thomas berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu dan menaruh tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Itulah Thomas. Gereja ini mengambil pelindung Santo Thomas. Apakah sebagai umat beriman yang berlindung di Santo Thomas, paroki Santo Thomas ini, apakah keras seperti Thomas ini? Thomas keras untuk tidak percaya. Thomas keras dalam hal iman. Dia mengatakan, kalau tidak melihat dengan mata kepala, tidak percaya. Tetapi apa yang terjadi? Yesus hadir untuk minggu berikutnya dan langsung menatap Thomas dan berkata kepada Thomas, lalu apa yang dikatakan oleh Yesus? Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, tetapi percayalah. Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Thomas percaya bahwa Yesus yang dulu dia ikuti, mereka ikuti, yang telah mereka saksikan menderita sengsara, Bapa disalibkan, itu bangkit seperti yang dikatakan oleh para teman-temannya, itu sungguh nyata bahwa Yesus sungguh bangkit. Maka Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Yesus adalah Tuhan dan Allah. Lalu Yesus bersabda kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka kamu percaya. Tetapi berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kita ini orang beriman, angkatan orang-orang yang tidak seangkatan dengan para murid Yesus. Tetapi kita ini angkatan iman, orang-orang beriman yang sudah beribu-ribu tahun, sudah 2000 tahun. Kita tidak melihat Yesus, tetapi kita berbahagia karena kita percaya. Kita percaya seperti para murid percaya kepada Yesus.
Dan semangat kebangkitan Kristus, semangat Yesus yang bangkit itu memberikan semangat luar biasa kepada murid-muridnya. Apa semangat yang dibawa, yang dibangun oleh murid-murid Yesus berkat kebangkitan Kristus? Seperti yang kita dengar dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, bahwa para murid berkumpul bersama untuk memecah-mecahkan roti, untuk berdoa, dan juga saling berbagi kepada sesamanya yang kelebihan menjual miliknya untuk dibagikan kepada yang kurang beruntung. Ini semangat iman akan Kristus yang bangkit. Mereka berkumpul membangun suatu persekutuan yang sehat, persekutuan yang damai, persekutuan yang hidup, bukan persekutuan yang saling mencerai-beraikan, bukan persekutuan yang saling menjelek-jelekan, bukan persekutuan yang saling memfitnah, bukan persekutuan yang menjatuhkan satu dengan yang lain, tapi persekutuan yang hidup, persekutuan yang damai. Itulah yang dialami, yang dibangun oleh murid-murid Yesus. Kemudian setelah mereka membangun persekutuan, mereka berdoa bersama, berdoa dan mendengarkan pengajaran para rasul. Mendengarkan pengajaran para rasul berarti pewartaan kabar baik, pewartaan kabar sukacita, kitab suci, kabar gembira itu diperdengarkan kepada orang-orang. Jadi kitab suci atau kabar baik itu tidak hanya disimpan di lemari, tetapi itu dibaca, direnungkan, direfleksikan sebagai harta kekayaan surgawi, harta kekayaan iman. Kemudian mereka tekun untuk berdoa dan memecahkan roti. Berarti Ekaristi itu mereka lakukan secara tekun setiap saat. Kemudian bukan hanya itu, mereka saling berbagi kasih kepada sesama yang lain. Yang kurang beruntung diperhatikan dan diberikan kasih itu bagi yang beruntung. Jadi saling berbagi kasih. Itulah semangat kebangkitan Kristus yang membakar semangat para murid. Saudara-saudara terkasih, dengan semangat yang seperti itu, dengan suasana seperti itu, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa banyak orang tertarik kepada paguyuban persekutuan para murid Yesus itu. Banyak orang tertarik akan persekutuan murid-murid Yesus yang disemangati oleh kebangkitan Kristus. Saudara-saudara terkasih, ini menjadi bahan refleksi bagi kita sebagai umat beriman, khususnya di paroki Santo Thomas ini. Apakah semangat hidup beriman kita sudah mencerminkan dan juga sudah disemangati oleh semangat Kristus yang bangkit? Kemudian apakah sikap hidup beriman kita itu menarik sikap orang atau menarik orang sehingga akhirnya orang merasa senang, merasa tentram, merasa damai berada dalam persekutuan kita. Itu merupakan bahan refleksi yang harus kita lakukan sebagai orang beriman ini. Jadi kita telah merayakan hari raya Paskah, kebangkitan Kristus, dan semangat kebangkitan Kristus itu apakah menjiwai hidup kita sebagai orang beriman? Apakah diriku masing-masing pribadi itu memikat orang sehingga orang juga akhirnya
bisa tertarik kepada Kristus. Saya pernah bertemu dengan seorang pemudi. Dia tiba-tiba mengatakan, "Romo, saya ini orang Katolik, tetapi saya hanya napas, misalnya napas, Natal dan Paskah. Karena apa? Karena saya melihat dan mengalami banyak orang yang setelah misa itu akhirnya apa yang terjadi, menggosipkan, memojokkan, menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain. Dan itu tidak menarik bagi saya. Maka saya cukup misa, napas, Natal dan Paskah. Saudara-saudara terkasih, jadi cara hidup yang baik itu bisa memikat orang. Tetapi cara hidup yang tidak baik bisa menjauhkan orang dari Kristus. Panggilan kita adalah supaya kita mendekatkan orang kepada Kristus. Amin. Saudara-saudara, marilah kita memperbarui iman kita dengan berdoa, aku percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengatur orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, marilah kita panjatkan doa umat. Kristus telah bangkit dan bersabda kepada para murid, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Marilah kita berdoa kepada Bapa yang telah mengutus putranya demi keselamatan dan damai sejahtera kita. Bagi para gembala umat beriman, semoga para gembala umat beriman mempergunakan daya penyembuhan, pengampunan, dan perdamaian yang dipercayakan oleh Yesus kepada mereka untuk mengabdi umat Allah dan melayani orang-orang yang mencari kebenaran. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang memegang pemerintahan dalam masyarakat kita, semoga para pemimpin masyarakat lebih dijiwai semangat kasih dan solidaritas kepada rakyatnya, terutama miskin dan yang kurang beruntung, daripada semangat mencari kepentingan sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang sakit, menderita, dan mengalami cobaan hidup, semoga mereka yang sedang menderita tetap percaya kepada Tuhan, Sang Penyembuh dan Pemberi hidup. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat paroki kita dan di tempat-tempat lain, semoga iman kepada Yesus menuntut kita sehingga dapat mempercayai kebaikan orang lain dan dipersatukan dalam cinta kasih-Nya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk mohon keselamatan bagi jiwa Bapak Estasius Tukijan yang kepanggil 1 tahun yang lalu, dan Ibu Lucia Ratnawati yang kepanggil 2 tahun yang lalu. Ya Tuhan, semoga belas kasih dan kerahiman-Mu terlimpah atas arwah saudara-saudara kami ini, dan karena belas kasih dan kerahiman-Mu, maka saudara kami ini
Kau ampuni segala dosanya, dan akhirnya Kau perkenankan memasuki ke kediaman abadi dalam kerajaan surga. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Semoga Engkau menjamah mereka yang sedang menderita sakit dan akhirnya mengalami kesehatan dan kesembuhan mereka kembali. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kita berdoa dalam hati untuk intensi kita masing-masing. Allah Bapa yang Maha Rahim, Putra-Mu yang bangkit telah menyatakan belas kasih-Mu. Semoga kerukunan dan cinta kasih di antara kami menjadi tanda bagi semua orang yang menyaksikan cara hidup kami, bahwa Engkau berbelas kasih kepada siapapun demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Lanjutkan Ekaristi. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Marilah berdoa. Ya Allah, terimalah persembahan umat-Mu. Semoga setelah diperbarui dengan mengakui nama-Mu dan menerima pembaptisan, mereka dapat mencapai kebahagiaan yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh bantah dan benar layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan, tetapi teristimewa pada masa Paskah ini. Kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Dengan pengandaraannya, anak-anak terang dilahirkan untuk kehidupan yang kekal, dan pelataran kerajaan surga dibuka bagi kaum beriman. Sebab oleh wafatnya kematian kami ditebus, dan di dalam kebangkitannya kehidupan semua ciptaan dipulihkan. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu dengan taantintinya berseru. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami menyampaikan doa dan mohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, korban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu, pertama-tama untuk gereja-Mu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun, dan membimbingnya di seluruh muka bumi bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Paskalis dan para penjaga iman yang benar, katolik dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu korban pujian ini, bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam perjamuan dengan seluruh gereja, dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari yang amat suci saat Tuhan kami Yesus Kristus sebagai manusia bangkit. Kami juga mengenang dan menghormati
terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Thomas, Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Matius, Simon dan Tadius, Linus, Kletus, Clemens, Sixtus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Kosmas dan Damianus, dan semua orang kudusmu. Atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluargamu. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu, luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Allah, kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai korban yang pantas, yang sempurna, yang benar dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangan yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangan yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Akulah misteri iman kita. Selamatkanlah kami karena melalui salib dan Maka Tuhan kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaan yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu, korban murni, korban kudus, korban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri,
dan sudilah menerimanya, seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan korban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci korban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agungmu. Kami mohon kepadamu, Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya yang ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan kagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristilah dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristilah dalam Kristus. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa ini, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau berkenan mengambil bagian dalam persekutuan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Silia, Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Berkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu. Dengan pengantaran Dia, Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan yang baik kepada kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Yang mulia dan berkuasa,
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga rahmat Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus.
berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami mohon semoga rahmat sakramen Paskah yang telah kami terima terus bekerja di dalam hati kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berita Gereja Hari Raya Paskah kedua, Minggu 16 April 2023. Misa harian hari Senin sampai Jumat pukul 6, Sabtu di Susteran PRR Mekarsari pukul 6. Pengumuman perkawinan. Pengumuman pertama, Methodius Billy Sentosa dengan Agatha Eni Wulandari, keduanya dari lingkungan Santo Bartolomeus. Bagi umat yang mengetahui adanya halangan atas rencana perkawinan tersebut, wajib memberitahukan kepada pastor paroki. Kolekte selama Pekan Suci April 2023 $96.167.500. Terima kasih atas partisipasi dan amal bakti Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tuhan memberkati. Pendaftaran calon baptis bayi di Sekretariat Paroki. Adapun jadwal rekoleksi akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 pukul 10 di Aula, dan baptisan bayi akan dilaksanakan pada hari Sabtu 13 Mei 2023 pukul 8.30. Bagi pasutri yang merayakan hari ulang tahun perkawinan pada bulan Januari, Februari, Maret, dan April, akan diadakan perayaan Ekaristi khusus hari ulang tahun dan pembaharuan janji perkawinan pada hari Sabtu 29 April 2023 pukul 17. Pendaftaran di Sekretariat atau Ibu Lisa dan Ibu Egi. Pendaftaran ditutup tanggal 26 April 2023. Seksi Kerasulan Keluarga SKK akan mengadakan rekoleksi pasutri dengan tema Kekuatan Cinta yang Dibaharui pada tanggal 6 dan 7 Mei 2023 di Grand Pesona Hotel dan Resort. Keterangan lengkap ada pada warta paroki. Area parkir kendaraan, motor di halaman gereja, mobil di halaman masjid. Tidak diperkenankan parkir selain di area yang sudah ditentukan tersebut. Mohon perhatian dan kerjasamanya. Umat dimohon menjaga kebersihan, tidak meninggalkan sampah di dalam gereja. Demikian berita gereja minggu ini. Terima kasih. Marilah mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya.